Pada awal abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, tanah Priangan di Jawa Barat menjadi saksi bisu dari perubahan besar dalam sistem pertanian kolonial. Belanda melalui VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda menyadari potensi besar tanah Priangan dalam menghasilkan kopi komoditas yang saat itu sangat bernilai di pasar Eropa. Dari sinilah lahir sistem yang kemudian dikenal dengan Prengerstelsel. Awalnya, hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat Priangan dijalin melalui perjanjian tradisional. Namun, seiring meningkatnya permintaan kopi dunia, sistem ini berubah menjadi lebih terstruktur dan terpaksa. Masyarakat di wilayah Priangan diwajibkan menanam kopi di ladang mereka, bukan lagi sebagai pilihan, tetapi sebagai kewajiban yang diawasi ketat oleh pejabat Belanda dan bupati setempat. Meski pemerintah kolonial mengklaim sistem ini menguntungkan kedua pihak, kenyataannya adalah penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat Priangan. Tanah-tanah subur mereka tidak lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan untuk mengisi pundi-pundi kekayaan kolonial di negeri jauh sana. Dan dari sinilah benih-benih perlawanan mulai tumbuh perlahan. Mekanisme awal mula budidaya dalam pelaksanaan Prengerstelsel. Setelah resmi diberlakukan tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, kultur stelsel dimulai dengan instruksi kepada para bupati sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Para petani dipaksa menanami 20% dari lahan pertanian mereka dengan tanaman ekspor yang telah ditentukan, seperti kopi, tebu, nila, atau teh, tergantung jenis tanah dan daerahnya. Pemerintah kolonial memberikan bibit-bibit dan menentukan sistem rotasi tanam. Proses budidaya ini diawasi langsung oleh pejabat kolonial dan mandor lokal. Hasil panen wajib disetor kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan sepihak, jauh di bawah harga pasar. Sebagai imbalannya, petani dibebaskan dari pajak tanah, namun dalam praktiknya eksploitasi tetap berlangsung. Sistem ini dijalankan secara ketat dan kegagalan panen seringkali tetap dibebankan kepada rakyat. Inilah awal mula budidaya terpaksa yang menjadi tulang punggung keuntungan ekonomi Belanda dari tanah jajahan. Pada tahun 1707, VOC menerapkan Prengerstelsel di wilayah Priangan, sebuah sistem paksa kopi yang menandai semakin kuatnya kekuasaan ekonomi VOC atas Kesultanan Cirebon sejak 1681. Sistem ini merupakan kelanjutan dari kultur stelsel yang sebelumnya diterapkan di Jawa, tetapi difokuskan di Priangan karena tanahnya sangat subur dan cocok untuk kopi. Petani diwajibkan menanam kopi dan menyerahkan kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak melalui sistem Fair Pledge Leverante. Selain itu, rakyat juga dikenakan kewajiban tahunan tanpa bayaran yang disebut kontingenten, berupa padi, hasil pertanian lain atau hasil hutan. Menariknya, budidaya kopi bermula dari hobi pejabat Belanda yang gemar berteman dan menanam tanaman eksotik. Setelah diuji coba, kopi ternyata tumbuh subur di perbukitan Priangan. Meski mudah dibudidayakan, sistem ini tetap mengubah kehidupan petani secara drastis. Prengerstelsel pun menjadi simbol kuatnya eksploitasi kolonial melalui pertanian. Sistem Prengerstelsel ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Priangan, khususnya pada abad ke-18 hingga abad ke-19.
Sekitar setengah dari 3/4 penjualan kopi dunia saat itu berasal dari VOC dan Cianjur yang merupakan bagian dari wilayah Priangan yang menjadi penyumbang kopi terbanyak. Tidak hanya itu, petani juga dipaksa untuk menanam kopi di kebun yang jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka harus membangun tempat tinggal sementara di dekat kebun kopi selama masa tanam. Dampak lain dari sistem ini adalah munculnya sistem Coulter-Stelsel yang dicetuskan oleh Jenderal Van den Bosch. Sistem Coulter-Stelsel ini menggabungkan penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Akibatnya, beban rakyat semakin berat karena harus memenuhi target pemerintah tanpa memikirkan beban mereka. Di balik keindahan alam Parahyangan, tersimpan sejarah panjang tentang penderitaan dan ketidakadilan. Sejak abad ke-18, wilayah ini menjadi pusat tanam paksa kopi dalam sistem kolonial yang dikenal sebagai Priangan-Stelsel. Eksploitasi berkepanjangan merusak tanah-tanah yang subur. Ketergantungan pada kopi membuat ekonomi rakyat rapuh. Dan saat penderitaan mencapai puncaknya, perlawanan mulai tumbuh dari akar rumput masyarakat. Persaingan dengan negara penghasil kopi seperti Brazil dan juga Kolombia menekan harga kopi dunia. Di saat bersamaan, perkembangan teknologi dan perubahan kebijakan ekonomi di Belanda mulai menggoyahkan sistem ini. Awal abad ke-20, pergerakan nasional Indonesia menggema. Rakyat menuntut keadilan dan penghapusan sistem kolonial di bawah kepemimpinan Gubernur J.P. van Liebig-Citroen dan dorongan kebijakan etis. Masa depan mulai berubah. Tahun 1916, Belanda resmi menghentikan Perang Stelsel. Bagi rakyat Indonesia, ini bukan hanya akhir dari penindasan, tetapi awal dari harapan untuk berdiri di atas tanah mereka sendiri. Perang Stelsel adalah lembaran kelam dalam sejarah bangsa. Namun, dari penindasan lahirlah kesadaran, dan dari kesadaran lahirlah perjuangan. Hari ini, tanah Parahyangan kembali menjadi milik rakyat, bukan lagi alat kolonial, tapi lahan harapan.